Salam damai sejahtera, berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas kasih anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita dapat mampu menikmati hari yang penuh anugerah ini oleh karena kasih dan kemurahannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita saksikan sebuah cuplikan video berikut ini. Keluargaku itu kan semuanya non-muslim. Kebetulan mamaku itu seorang pastor. Mama papa itu pastor. Pendeta. Mama papa itu pendeta. Jadi ketika mau nikah sama dia kan dia muslim. Jadi kan aku harus pindah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat sebuah realitas yang terjadi saat ini, beberapa orang sudah mengingkari imannya atau percaya kepada Allah lain, atau dikatakan mualaf. Nah, sehingga di sini bagaimana di dalam pandangan iman Kristen bagi orang-orang yang sudah mualaf seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, dan saya juga bertanya, merenungkan, mengapa beberapa orang mengingkari imannya, meninggalkan imannya hanya sekecil saja. Itu hanya tidak mendasar alasan-alasan mereka. Tetapi mengapa? Mari kita melihat di dalam sebuah kitab dikatakan, Matius pasal 25 ayat 33 dikatakan, lalu dihimpunkannya domba itu di sebelah kanannya, tetapi kambing itu di sebelah kirinya. Saudara, ini sebuah firman Allah yang harus kita aminkan, yang harus kita percayai, bahwa Yesus sudah mengatakan, aku akan memisahkan antara domba dan juga kambing. Yang muncul dalam pikiran kita, benak kita, mengapa mereka begitu cepat meninggalkan iman mereka? Ada beberapa 5 alasan mengapa orang meninggalkan iman Kristen. Yang pertama yaitu kita percayai bahwa Allah menentukan orang yang dipilih, orang yang tidak dipilih. Tentu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah orang pilihan Allah. Tetapi kita percayai bahwa di dalam Alkitab telah dikatakan orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, itulah yang akan menikmati kerajaan Allah. Nah, sehingga di sini, apakah mereka sudah ditetapkan untuk dibinasakan? Untuk mengetahui itu lebih jelasnya, yaitu bagaimana kita melihat dalam kehidupan akhirnya mereka nanti. Apakah mereka tetap pada kepercayaan mereka yang sekarang ini, atau mereka kembali kepada Kristus untuk percaya dan bertobat? Nah, hal yang kedua adalah karena pada dasarnya mereka tidak memiliki dasar cinta, kasih sayang berasal dari dalam diri mereka untuk mencintai Yesus. Maka apapun alasannya, tentu pasti akan pindah keyakinan. Karena tidak ada cinta di dalam hatinya dan dia tidak mencintai firman-Nya, maka pasti akan berpindah. Nah, hal yang ketiga yaitu karena telah dibutakan oleh kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh iblis-iblis atau yang tidak mengerti kebenaran Alkitab, sehingga mereka menyingkirkan yang kebenaran, mengambil yang bukan kebenaran, mengkonsumsi yang bukan kebenaran untuk kehidupan mereka yang sebagai dasar kebenarannya mereka. Padahal itu bukanlah kebenaran, tetapi itu adalah kepalsuan atas kebenaran. Nah, yang keempat, mengapa orang berpaling atau meninggalkan imannya? Karena kurangnya pengetahuan akan ajaran atau doktrin Kristen, sehingga dia bisa saja terombang-ambing oleh pengajaran duniawi. Maka Paulus katakan, jangan kamu disesatkan oleh apapun juga. Yang kelima, yang terakhir yaitu, karena ini
telah dibutakan oleh cinta yang tanpa dasar, cinta agape yang menjadi dasar segala sesuatu cinta yang ada di dunia ini. Sehingga rela meninggalkan iman demi pasangan hidup, demi popularitas, demi karena memiliki penafsiran yang salah. Penafsiran yang salah dapat menyesatkan, dapat memberikan konsep yang salah kepada apa yang kita tafsirkan. Banyak ustadz-ustadz atau para mualaf yang menafsirkan dengan kesalahan. Inilah yang menjadi pemicu atau beberapa orang yang meninggalkan iman Kristen. Tetapi sebaliknya, banyak juga yang meninggalkan iman mereka untuk bertobat, berpaling kepada Kristus. Dan ini adalah sebuah anugerah Allah dan bukanlah perbuatan manusia. Allah mencari manusia dan Allah juga menjelikan hati manusia untuk menerimanya dan kebenarannya. Maka penting untuk kita melihat diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah kita mencintai Yesus benar-benar? Apakah kita mencintai firman-Nya dengan benar? Karena kita sadar Yesuslah adalah Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Siapa yang bisa seperti Yesus? Tidak ada. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak pernah salah. Dan kebenaran itu adalah mutlak. Sehingga kita harus mencari kebenaran berdasarkan firman yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada kita. Karena wahyu Allah tidak pernah salah. Allah dapat memakai para nabinya, para rasul-rasulnya untuk menyampaikan isi hatinya supaya diikuti oleh orang yang percaya kepadanya. Mari kita memikirkan, kita berpikir, apakah saya masih mencintai Yesus? Apakah saya masih mencintai kebenarannya? Kita renungkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan firman-Nya adalah kebenaran. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom.